Iya, menutup wajahnya. Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi? Bukan bersembunyi ya, mungkin ada ketidaknyamanan. Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly, ada penyerahan uang. Itu benar. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Harus yakin sekali. Milu, Senin 20 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harjuno Pramudito. 61 warga Gaza yang menjadi pasien di rumah sakit berhasil dievakuasi dari jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Turki merilis video evakuasi warga tersebut di El Arish, Mesir. Para pasien dan keluarganya yang sebelumnya terjebak di Gaza kini diterbangkan ke Ankara, Turki pada Senin pagi. Nantinya para pasien akan melanjutkan perawatan di rumah sakit di Turki. Menkes Turki mengungkapkan perawatan pasien di Gaza adalah tugas kemanusiaan yang harus dilakukan. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 11.500 warga Palestina tewas dalam serangan brutal Israel di jalur Gaza. Sementara 2.700 warga lainnya dilaporkan hilang atau terkubur di bawah puing bangunan. Demikian Kompas Update pukul 11, nantikan informasi terkini lainnya dalam program Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Harjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Pak Firly. Iya, menutup wajahnya. Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi? Bukan bersembunyi ya, mungkin ada ketidaknyamanan. Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly, ada penyerahan uang. Itu benar. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Harus yakin sekali. Milu, Senin 20 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Hari ini tim laboratorium forensik akan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan pada kecelakaan minibus yang menyebabkan 11 orang meninggal. Supir bus masih dirawat di rumah sakit. Setelah 2 kali mangkir, Dewan Pengawas KPK hari ini akhirnya bisa memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian dan tengah memiliki kasus di KPK. Asosiasi Aparat Desa berkumpul dan mengundang Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2. Aparat Desa menilai pasangan Prabowo Gibran paling konkret mewujudkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah. Pasca putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi syarat usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sidang digelar pasca Ketua MK baru Suhartoyo dilantik.
Pemindahan badan pesawat Super Tucano dari lokasi kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur terus dilakukan. Pesawat nantinya dipotong terlebih dahulu agar mudah diangkut melalui jalur darat. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 topik utama hari ini, Kompas Siang Senin 20 November 2023 juga menyajikan informasi penting lain seputar nilai 5 kinerja penegakan hukum di Indonesia masa Joko Widodo serta perkembangan seputar perang Israel dan Hamas. Bersama saya Harjuno Pramudito Dan saya Paskali Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Pihak kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur belum menetapkan tersangka atas kasus kecelakaan minibus yang membuat 11 orang meninggal. Hari ini tim Lapor akan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Pasca kecelakaan yang terjadi pada Minggu malam, sisa bangkai kendaraan yang ringsek masih belum dipindahkan. Polisi saat ini belum memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat tidak adanya palang pintu dan minimnya penerangan jalan. Tim Lapor Polda Jawa Timur menurut rencana akan melakukan olah TKP lanjutan. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Sementara saat ini sopir minibus masih dirawat di ruang khusus di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang, Jawa Timur. Belum menetapkan status, masih sebagai saksi dan supir juga masih dalam kondisi trauma, tetapi yang bersangkutan sudah kita lakukan perawatan khusus supir di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Minggu malam, minibus yang mengangkut penumpang tertabrak kereta api Probowangi tanpa palang pintu. Kecelakaan terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Klaka, Lumajang. Akibat kecelakaan, 11 orang penumpang tewas, sementara 4 korban selamat termasuk sang sopir minibus. Korban selamat dibawa ke RSUD Haryoto untuk mendapatkan perawatan intensif. Lalu bagaimana kondisi para korban yang selamat dan juga proses penyelidikan kecelakaan ini? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Rohman, hingga saat ini bagaimana rencana olah tempat kejadian perkara lanjutan? Apakah polisi telah melakukan? Ya, selamat siang Juno. Memang olah TKP lanjutan sudah dilakukan oleh pihak Polda Jatim. Ada 2 tim dari Direskrim Polda Jatim dan juga Dirlantas Polda Jatim. Ini memang 2 tim memang sengaja diterjunkan karena ini berkaitan dengan kecelakaan khusus yang melibatkan kereta api dan juga melalui jalur kereta api, karena ini melibatkan jalur kereta api. Sudah dimulai jam 9 pagi tadi dan saat ini masih proses olah TKP. Tadi dari Direskrim, kemudian dari Polda Jatim, sekarang dari Lapor Polda Jatim. Semuanya ada 3 tim yang diterjunkan untuk hari ini dimaksimalkan untuk melakukan olah TKP untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan maut di lokasi ini. Memang pihak kepolisian saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, terutama warga yang melihat kejadian di lokasi. Memang sempat tadi saya melihat sejumlah warga yang dijadikan saksi di TKP mengatakan memang sempat memberikan isyarat kepada sopir elep ataupun minibus ini untuk tidak meneruskan atau melintas di jalur perlintasan tanpa rel kereta api ini. Dan memang untuk sopir tidak mendengar, dan juga karena memang kondisi di lokasi ini tidak terlihat, dalam artian lampu tidak hidup karena memang sudah lama untuk solar panel di sini tidak hidup dan juga tidak ada palang pintu. Begitu Juno. Ya, hingga saat ini ada 4 korban selamat termasuk sopir dari bus travel. Lalu bagaimana hingga saat ini kondisi para korban? Ya, memang betul sekali Juno. Untuk 4 korban selamat saat ini sudah dilakukan perawatan secara intensif di 2 rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang dan Rumah Sakit Bayangkara. Untuk 3 orang penumpang yang saat ini sudah dibawa ke ruang ICU karena memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan karena mengalami
cedera yang cukup serius dan perlu mendapatkan pelayanan khusus di ruang ICU. Sementara untuk satu orang sopir saat ini sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan pihak kepolisian sendiri saat ini masih belum bisa untuk meminta keterangan terhadap sopir karena saat ini masih sulit untuk diminta keterangan karena kondisi kesehatannya juga masih cukup memprihatinkan juga. Nah, kapan diperiksanya tentu pihak kepolisian akan menunggu sampai sopir ini betul-betul sembuh dan bisa dimintai keterangan terkait dengan kasus kecelakaan maut yang terjadi di Kelakah ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian memang sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, 4 orang saksi sudah dimintai keterangan, pun juga nanti dari pihak kereta api ataupun masinis nanti juga akan dimintai keterangan untuk melengkapi proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Lumajang maupun yang di-backup oleh Polda Jawa Timur. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan evaluasi antara pemerintah setempat juga dengan PT KAI agar ada pembangunan palang pintu terhadap perlintasan ler agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Abdul Rahman dari Lumajang, Jawa Timur. Dan saudara, proses evakuasi badan pesawat Super Tucano dari lokasi kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur terus dilakukan. Pesawat nantinya akan dipotong terlebih dahulu agar mudah diangkut melalui jalur darat. Evakuasi badan pesawat Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur terus dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Angkatan Udara menurunkan tim tanggap darurat hingga investigasi kecelakaan untuk mengevakuasi 2 badan pesawat yang jatuh di Puspo Pasuruan, Jawa Timur, Kamis pekan lalu. Sebelumnya, petugas sempat terkendala karena cuaca buruk di lokasi, mendung dan berkabut, serta medan yang terjal berbukit. Tanah yang mudah longsor menjadi potensi bahaya baru bagi tim evakuasi. Sementara penggunaan helikopter juga terkendala medan cekung yang sulit dijadikan tempat pendaratan. Badan pesawat pun akan dipotong-potong untuk memudahkan pengangkutan secara manual. Sebelumnya, Kadispen TNI AU Masma Agung Sasongko Jati menyatakan perekam data penerbangan atau Flight Data Recorder (FDR) dan Network Centric Data Cartridge (NCDC) dari 2 pesawat Tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur telah ditemukan. FDR dan NCDC 2 pesawat tersebut telah dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh untuk dianalisis. Dari alat tersebut ada VDR dan NCDC. Jadi alat ini kemarin sudah bisa didatakan dan sudah bisa dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke kediaman 4 perwira TNI Angkatan Udara yang pada Kamis lalu gugur dalam kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di lereng Gunung Bromo. Menteri Pertahanan Prabowo mengklaim pesawat taktik Super Tucano yang jatuh dan menewaskan ke-4 prajurit penerbangnya Kamis lalu tergolong pesawat berusia muda. Menurut Prabowo, kedua pesawat ini juga seharusnya masih layak untuk beroperasi tempur. Bukan 2015, kita banyak sekali. Ya kita evaluasi terus. Ya, kita Pak. Ini Super Tucano termasuk ini kalau tidak salah termasuk baru. Termasuk 12, Pak. Ini termasuk baru. Iya. Iya. Jadi sudah layak ya Pak. Siap tempur gitu ya sebenarnya Pak. Iya, seharusnya. Imbas jatuhnya pesawat Super Tucano, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi TNI. Salah satunya Masma TNI Fairlianto dari Danlanut Abdurrahman Saleh. Dalam surat tersebut, Fairlianto dimutasi menjadi staf khusus KSAU, sementara posisi Danlanut Abdurrahman Saleh diisi oleh Marsma TNI Firman Wirayuda. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini proses evakuasi 2 pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi. Babul, hingga kini bagaimana proses pemindahan pesawat yang hari ini akan dilakukan, lalu apakah terkendala cuaca? Ya,
Selamat siang, Juno dan saudara. Hari ini merupakan hari keempat proses penyisiran sekaligus pemotongan badan pesawat jatuh yang berada di kawasan lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Tim sudah sejak tadi pagi sekitar pukul 8 sudah berangkat ke lokasi. Tim ini merupakan tim khusus, tim teknis yang diutus oleh TNI AU untuk memotong bagian badan pesawat agar mudah diangkut ke posko tim SAR yang berada di Bukit Penanjakan Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Dan memang proses pemotongan badan pesawat ini bersifat tertutup, tidak semua pihak boleh turun ke lokasi, hanya TNI AU, tim teknis, kemudian tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, kemudian polisi dan juga relawan. Sementara pihak-pihak yang tidak berkepentingan diminta untuk tidak turun ke lokasi, termasuk juga teman-teman dari pewarta atau jurnalis begitu, Juno. Dan proses pemotongan masih berlangsung hari ini. Proses pemotongan memang harus dilakukan cepat oleh petugas karena cuaca di kawasan Gunung Bromo ini tidak seperti di daerah-daerah lain. Karena menjelang sore hari, kawasan Gunung Bromo sudah dipenuhi dengan kabut sehingga akan menyusahkan bagi petugas untuk mengangkut ataupun melakukan pemotongan badan pesawat di tebing-tebing tempat jatuhnya pesawat Super Tucano. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan kenapa badan pesawat di dua titik ini harus diangkut dan direlokasi dari lokasi kejadian. Pertama karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa komponen berbahaya dari pesawat yang dapat membahayakan warga sekitar seperti amunisi ataupun senjata. Inilah yang kemudian diantisipasi oleh TNI AU sehingga badan-badan pesawat diputuskan untuk segera direlokasi. Kemudian yang kedua adalah bahwa tempat jatuhnya pesawat Super Tucano ini merupakan lahan gembur yang biasanya saat musim penghujan digunakan oleh warga sekitar untuk menanam sayuran atau tanaman-tanaman khas kawasan Gunung Bromo seperti kol, kubis, ataupun bawang pring. Dua pertimbangan ini setidaknya yang mendasari kenapa relokasi pesawat ini perlu dilakukan oleh TNI AU dan bekerjasama dengan petugas gabungan. Juno. Ya, Babul, untuk saat ini sampai kapan target evakuasi atau pemindahan dari pemindahan pesawat ini akan segera atau selesai dilakukan? Ya, beberapa hari lalu Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Maka Agung Sasongko Jati menyebutkan bahwa target dari pemotongan dan pengangkutan badan pesawat dari lokasi adalah sekitar 1 minggu setelah kejadian. Namun demikian, karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, kemudian faktor medan yang juga berat, dimungkinkan jika target ini tidak terrealisasi, maka proses pemotongan dan pemindahan bangkai pesawat dari lokasi jatuhnya pesawat ini bisa diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan untuk mempercepat proses relokasi bangkai pesawat ini, petugas TNI AU juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain, selain warga masyarakat lokal dan juga pelaku wisata yang berada di lokasi ini. Ojek motor juga dikerahkan untuk diminta bantuannya saat mengangkut badan-badan pesawat yang tidak dimungkinkan jika diangkut dengan menggunakan kendaraan roda 4. Dan di sekitar lereng Gunung Bromo sendiri sudah banyak ojek motor yang biasa melayani kawasan, biasa melayani para wisatawan. Dan para ojek motor inilah yang nanti akan diminta bantuannya oleh petugas untuk membantu proses evakuasi atau pemindahan badan pesawat dari lokasi kejadian menuju ke posko SAR yang berada di Bukit Penanjakan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Babul Arifandi dari Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat lagi saudara, setelah 2 kali mangkir, Dewas KPK hari ini akhirnya bisa memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers membantah tudingan memeras mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Asosiasi Aparat Desa berkumpul dan mengundang Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2. Aparat desa menilai pasangan Prabowo Gibran paling konkret mewujudkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah.
Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK setelah beberapa kali tidak hadir. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers, membantah tudingan memeras mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan terhadap Firly dilakukan setelah beberapa kali tertunda. Sebelum hadir penuhi panggilan Dewas KPK, Firly menggelar jumpa pers, membantah adanya tudingan mangkir dari pemeriksaan di Dewas dan kepolisian. Firly menyebut dirinya harus menghadiri agenda pemeriksaan KPK, yakni OTT yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK. Sedikit Pak, Firly ada dokumen kalau pas lain LHKPN itu Pak. 2003. Tetapi di dalam waktu yang sama,
Saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Informasi terkini terkait dengan pemeriksaan di Dewas KPK kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprili yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda, hari ini merupakan jadwal ketiga bagi pemanggilan Firly Bahuri di Dewas KPK. Lalu apa saja yang telah disampaikan oleh Ketua KPK? Sebenarnya tidak banyak yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan pemeriksaannya oleh Dewas KPK hari ini, Juno. Bahkan tadi kalau kami mengutip dan juga mendengar apa yang ia sampaikan dalam preskonnya sebelum ia memenuhi pemanggilan Dewas KPK hari ini, tadi juga tidak banyak yang ia sampaikan. Namun dia menegaskan bahwa akan hadir dalam pemeriksaan oleh Dewas KPK hari ini pun juga tadi kami melihat dan juga menyambut kedatangan dari ke Firly Bahuri di gedung atau lobi gedung lama KPK yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini. Tadi begitu tiba sekitar pukul 10:09 waktu Indonesia Barat, kondisinya sangat sekali ketat oleh para ajudan-ajudannya yang menjaga Firly Bahuri. Jadi kami tidak bisa begitu mendekati Firly Bahuri untuk menanyakan beberapa hal yang memang belum ia sampaikan atau ia jelaskan dalam preskon yang ia utarakan di Gedung Merah Putih KPK sebelumnya. Namun tadi kami mengutip terkait juga menanyakan sebenarnya apakah ada berkas-berkas khusus untuk memenuhi pemanggilan di Dewas KPK hari ini. Tidak ada respons yang diutarakan oleh Firly Bahuri. Kemudian ia hanya menyematkan senyuman begitu ya dengan memberikan acungan jempol kepada wartawan yang sudah berjaga di lobi gedung lama KPK sejak pagi tadi. Jadi kalau kami mengutip juga apa yang sebelumnya disampaikan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terkait dengan hari ini, apakah Dewas KPK meminta berkas-berkas khususnya kepada Firly Bahuri untuk dibawa hari ini? Tidak, ia sampaikan oleh Syamsuddin Haris begitu ya. Tadi pagi kita temui di lobi gedung lama KPK, ia hanya mengembalikan lagi kepada Firly Bahuri bagaimana keperluannya untuk mekanisme terkait berkas-berkas, karena tentu berkas-berkas yang akan dibawa ini akan mendukung pernyataan yang akan ia sampaikan hari ini. Dan Juno, tiba saatnya di mana hari ini merupakan pemanggilan ketiga. Tadi juga disampaikan ada pemanggilan pertama dan yang kedua sempat tidak bisa dilakukan atau memenuhi pemanggilan dari Dewas KPK. Beragam sekali memang alasannya, namun lebih kompleksnya atau di garis besarnya adalah yang bersangkutan Firly Bahuri tidak dapat memenuhi pemanggilan Dewas KPK karena ada giat yang harus ia penuhi. Dan hingga saat ini tentu kita masih menunggu khususnya terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri. Juno. Ya, Nanda, untuk saat ini apa saja yang akan dimintai keterangan terhadap Firly Bahuri dari Dewas KPK? Kita tentu ada terkait dengan pelanggaran etik dan juga adanya dugaan pertemuan antara pihak berperkara, antara Ketua KPK dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Yang digali tentu terkait dengan dugaan pelanggaran etik di mana laporan ini dilayangkan sebelumnya kalau kita bisa mengulas kembali sejak 6 Oktober 2023 kemarin oleh salah satu komite mahasiswa peduli hukum yang menyampaikan bahwa dalam isi laporan insan KPK ini dilarang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Tapi kalau kita bisa menjabarkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Firly Bahuri tadi dalam preskonnya Juno, ia menyampaikan sedikit kronologi bahwa penegasannya adalah ia tidak menerima pemerasan, tidak melakukan menerima pemerasan begitu ya, menunjukkan salah satu perkara yang saat ini juga bergulir juga di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran dugaan etik ini adalah merujuk terhadap foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, yang dimana pada pertemuan tersebut ini berlangsung pada tanggal 2 Maret 2023. Sedangkan kalau kita bisa merunutkan begitu ya terkait dengan kasus korupsi di Kementan sendiri, ini berlangsung atau terdeteksi sejak tahun 2021. Kemudian pertemuan dengan Firly Bahuri ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sedangkan untuk kasus yang ada di KPK
menangani kasus dugaan korupsi di Kementan ini baru masuk ke dalam penyelidikannya di Januari 2023 dengan naik status tahap penyidikan di bulan September 2023. Artinya ada keterangan yang memang harus digali oleh Dewas KPK untuk menelisik lebih jauh lagi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dan tadi juga kami menanyakan salah satunya kepada anggota Dewas KPK, Samsudin Haris, apakah dan rencana ke depannya setelah pemeriksaan Firly Bahuri ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Dewas KPK akan kembali memanggil Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sudah diperiksa lebih dulu jauh sebelum pimpinan KPK seperti Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Alexander Marwata ini juga dimintai keterangannya, dan yang terakhir di sini adalah Firly Bahuri sebagai pihak terlapor. Namun tadi terkait dengan apakah keterangan yang masih digali ini tentu untuk membangun konstruksi dan juga dibutuhkan oleh Dewas KPK. Karena informasinya tadi yang disampaikan Samsudin Haris bahwa kalau ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo sebelumnya dengan Firly Bahuri yang saat ini diperiksai dan dimintai keterangannya, ini akan diagendakan konfrontir begitu ya, mempertemukan antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Terkait itu tentu kita akan tunggu bersama dan menunggu hasil pemeriksaan hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan Ketua KPK di Dewas KPK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, setelah tidak datang dari serangkaian pemeriksaan baik oleh Dewas KPK maupun oleh kepolisian, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya datang memenuhi undangan Dewas KPK. Pemanggilan Firly terkait dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Akhirnya hari ini Ketua KPK Firly Bahuri datang penuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Padahal 2 kali sudah Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Pemanggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK pertama kali menjadwalkan pemeriksaan Firly pada 27 Oktober lalu. Dalam kesempatan itu, Firly mengaku tak bisa hadir dan minta dijadwalkan ulang di atas tanggal 8 November. 2 hari setelah mangkir, Firly justru terlihat hadir bermain bulu tangkis di ajang Kasat Cup yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ditanya alasan absennya dari pemeriksaan, Firly justru hanya bilang akan patuh pada proses hukum. Dewas KPK mengeluarkan agenda pemanggilan kedua untuk Firly pada 13 November 2023. Namun, lagi-lagi Firly tidak hadir. Alasannya, ia meminta dijadwalkan pada keesokan harinya, yaitu 14 November. Hal itu disampaikan Firly saat konferensi pers OTT PJ Bupati Sorong. Tak hanya di Dewas KPK, Firly Bahuri juga dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly pun sudah 3 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly pada 20 Oktober 2023. Melalui surat yang dikirimkan KPK, Firly menyatakan tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Penjadwalan ulang pun dilakukan pada 24 Oktober 2023. Namun saat itu, ia menolak diperiksa di Polda dan meminta diperiksa di Bareskrim Polri. Ini jadi pemeriksaan perdana bagi Firly Bahuri. 2 panggilan setelahnya, Firly selalu mangkir dengan beragam alasan. Pada jadwal pemeriksaan 7 November, Firly tak hadir pemeriksaan dan memilih roadshow KPK ke Aceh. Di sana, Firly juga nampak makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK. Firly bahkan disambut dengan acara tumpengan, sebab 8 November 2023 bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-60. Dalam kesempatan itu, Firly menggelar tumpengan dan makan bersama di lapangan bulu tangkis Pasar Jaya, Banda Aceh. Selanjutnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan panggilan pada 14 November 2023. Firly kembali mangkir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewas sudah menjelaskan tak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November. Namun, Firly pun tak hadir dan mengkonfirmasi justru akan hadir di tanggal 14.
Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi surat sudah kita terima, di Dewas diagendakan berikutnya. Bukan hari ini tapi Firly. Loh kan kami kan mengundang, yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana kan? Oke. Bener nggak? Berarti kemungkinan besar akan ada penjatuhan ulang pasca hari Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas ya. Pegiat anti korupsi Saur Siagian melihat tindakan Firly yang terus-menerus mangkir seolah menantang penyidik Polda Metro Jaya. Saur mendorong penyidik segera menetapkan status Firly sebagai tersangka. Firly Bahuri itu nantang-nantangin penyidik Polda. Saya tidak tahu bagaimana sangat terang benderang saudara Firly nantangin. Kalau kita lihat jarak Polda kemudian dengan Kuningan, saya pernah paling tidak 10 menit. Artinya tidak ada alasan bahwa saudara Firly ada di Jakarta untuk tidak memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh karena itu saya dorong kalau memang penyidik sudah cukup bukti tanpa lagi diperiksa, cukup umumkan dia sebagai tersangka. Hingga kini total ada 91 saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo, sedangkan 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri seringkali tersangkut kasus dugaan etik saat menjabat di KPK. Firly pun seringkali lolos dari sanksi etik dari Dewas KPK. Berikut ini kami tampilkan deretan pelanggaran etik Firly Bahuri. Yang pertama, Firly dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat MTB M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2018 lalu. Secara etik Firly mestinya tidak bertemu dengan TGB karena ketika itu KPK sedang menyelidiki dugaan kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara hari lahir ke-84 GP Ansor dan launching penanaman 100.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Keduanya tampak akrab berbincang dalam acara itu sehari setelahnya. Dan Firly kembali didapati berbincang akrab dengan TGB dalam acara di lapangan tenis Wira Bakti. Selanjutnya pada 8 Agustus 2018, Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Saksi yang dimaksud adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK saat itu Bahrullah. Firly mengaku dirinya menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan BPK itu ke dalam ruangannya. Tak berselang lama penyidik datang ke ruangan Firly untuk menjemput Bahrullah guna melakukan pemeriksaan. Firly saat itu menganggap bahwa perbuatannya hal yang wajar lantaran saksi tersebut merupakan mitra kerjanya. Namun demikian, pada September 2019 dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena tindakannya. Lalu berikutnya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR pada 2019 lalu, Firly juga mengungkapkan pertemuannya dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada bulan November 2018. Namun ia menyatakan pertemuan itu tidak disengaja. Firly mengaku hadir atas undangan rekannya, lantas bertemu dengan ketua umum partai politik yang kebetulan juga hadir dalam acara itu. Firly tidak merinci nama ketua umum parpol itu, namun ia menyebutkan ia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut. Firly mengaku tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu. Berikutnya pada September 2020, Firly Bahuri dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Pangkalnya Juni 2020, Firly yang ketika itu masih atau sudah menjabat sebagai Ketua KPK menyewa helikopter
milik sebuah perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan Firly dilaporkan oleh ICW serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewas KPK. Meski terbukti bersalah karena melanggar kode etik terkait dengan gaya hidup mewah, Firly hanya disanksi teguran tertulis. Berikutnya, pada bulan November 2022 lalu, Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan Gubernur Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kritik datang salah satunya dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Namun demikian, KPK memastikan kedatangan Firly di kediaman NMB di distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua tidak melanggar etik. Sebabnya saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK, langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga KPK. Berikutnya pada bulan April pada 4 April 2023, Firly dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dilaporkan oleh anak buahnya sendiri, yakni Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang diberhentikan dari posisi Direktur Penyelidikan. Pemberhentian Endar diduga imbas dari adanya perbedaan pandangan mengenai status berperkara dugaan korupsi Formula E. Sesaat lagi saudara, Asosiasi Aparat Desa berkumpul dan mengundang Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2. Aparat desa menilai pasangan Prabowo Gibran paling konkret mewujudkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya. Ganjar dan JK berbincang tentang situasi politik dan saat pemilihan presiden terutama netralitas aparat. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Satu lagi dukungan aparat kepada Prabowo Gibran ditunjukkan dalam konsolidasi aparat desa di Indonesia Arena Gelora Bung Karno pada minggu kemarin. Dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres karena dinilai paling konkret untuk meneruskan pembangunan desa. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, disambut riuh para aparat desa yang memenuhi Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Minggu kemarin, sejak pagi para aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, APDESI, berkumpul menunggu kedatangan Gibran yang baru hadir sore hari. Termasuk para petinggi Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran. Masukan-masukan dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung, dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi, dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf. Para aparat berkumpul untuk Prabowo Gibran sebagai pasangan Capres-Cawapres di pemilihan Presiden 2024. Meski acara kemarin disangkal sebagai mobilisasi aparat desa mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Organisasi desa ini kan hanya satu. 2024 kami mau jadikan momentum untuk mencari sosok pemimpin yang benar-benar peduli desa. Sekarang mencari pemimpin yang melanjutkan apa yang diletakkan 9 tahun dalam pembangunan desa oleh Bapak Presiden. Jadi bukan presidennya lagi yang kita inginkan, adalah calon yang bisa melanjutkan ke depan. Dua adalah dana desa 5 miliar bersifat afirmatif per tahun. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pendamping desa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen. Kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya. Misalnya ada regulasi Undang-Undang nomor 6, ada Undang-Undang nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Kan? Enggak juga, karena ini kan bukan mobilisasi. Ini acara tahunan kita. Mas Anies kita berinteraksi, dengan Mas Ganjar kita berinteraksi, kan gitu. Dan artinya standarnya ada. Standar ukurannya ada, ya salah satunya adalah membangun komitmen-komitmen itu, kan gitu. Jadi seperti itu. Ya, ada aturan bagi aparat desa untuk tidak mendukung salah satu capres-cawapres sebagai bentuk netralitas. Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tapi, nyatanya aparat desa berkumpul dengan salah satu cawapres dan para petinggi partai. Soal dana desa 5 miliar rupiah yang diungkap Asri Anas sebetulnya diucapkan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam pertemuan dengan para aparat desa dan sejumlah ulama.
Sementara saat dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto, Gibran punya program unggulan lain, seperti dana startup buat milenial hingga kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Program itu dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden ke-10 dan 17 Yusuf Kala di kediamannya. Ganjar dan JK berbincang tentang situasi politik saat pemilihan presiden, terutama netralitas aparat. Ditemani Ketua Tim Pemenangannya Arsyad Rashid, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Pertemuan selama lebih dari 1 jam di rumah Yusuf Kala itu membahas sejumlah seputar hal situasi politik saat pemilihan Presiden 2024. Usai pertemuan, Yusuf Kala menegaskan agar aparat harus netral dan mematuhi semua aturan yang mengikatnya. Ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Ganjar memilih lebih implisit menyampaikan bahwa situasi saat ini untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Kami diskusi panjang tentang negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan, oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum dan semua akan berjalan dengan baik, orangnya bahagia. Kedatangan Ganjar kepada Yusuf Kala jadi simbol bahwa apa yang tengah terjadi di saat pemilihan presiden menjadi perhatian kedua pihak. Simbolik ya, calon presiden kan memang perlu berkunjung, perlu menunjukkan bahwa dia punya hubungan dekat dengan semua tokoh bangsa kan gitu. Nah, Pak JK bagaimanapun adalah tokoh bangsa. Pak JK juga selalu dekat dengan Ibu Mega kan? Tidak pernah bermasalah Pak JK itu dengan Ibu Mega. Apalagi terakhir beberapa waktu lalu Pak JK juga memuji Ibu Mega sebagai pemimpin yang demokratis. Apa yang dibicarakan keduanya sesuai kondisi saat ini di mana kekhawatiran netralitas aparat tercoreng karena hal yang menyolok di mana dukungan Presiden Jokowi kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sehingga meski JK sudah memberi sinyal mendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tetap perlu ditemui oleh Ganjar. Pak JK itu kan selama ini dikenal dekat dengan Anies, sudah lebih dari 10 tahun ya. Mereka dianggap dekat dan secara konsisten Pak JK memang mendukung Anies gitu. Dan sampai hari ini saya belum mendengar ada perubahan. Dugaan saya maksudnya adalah bahwa karena Pak Ganjar maupun presiden pilihannya Pak JK, yang diduga pilihannya Pak JK, itu kan sama-sama berhadapan dengan calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi kan, yang didukung oleh kekuasaan. Kemungkinan adanya aparat negara yang bakal dipergunakan gitu. Untuk menjadi tidak netral. Nah, jadi dengan pertemuan kali ini tampaknya bersama Pak JK, Pak Ganjar ingin menunjukkan bahwa dua capres ini bersatu dan akan memperhatikan segala bentuk kemungkinan penyalahgunaan itu, gitu. Jadi ini semacam warning, semacam pernyataan keras kepada aparat negara secara umum bahwa mereka harus netral, tidak boleh mentang-mentang misalnya capres Prabowo Gibran didukung oleh Pak Jokowi lalu mereka bertindak tidak netral. Rivalitas antara 3 pasangan capres-cawapres di pemilihan presiden 2024 menjadi sorotan. Terutama karena netralitas aparat yang dipertanyakan saat sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, pernahkah Anda merasakan sensasi berdiri di ketinggian di atas awan? Anda bisa ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, ke objek wisata Gunung Boga yang dikenal sebagai negeri di atas awan. 61 warga Gaza yang menjadi pasien di rumah sakit berhasil dievakuasi dari Gaza. Kementerian Kesehatan Turki merilis video evakuasi warga dari El Aris, Mesir. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya Paskalis Iswari setelah jeda. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Paskalis Siswari, Saudara. Kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah siap dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Mercy Oktaveni di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga Silvian Sakia dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita akan ke Mercy di Samarinda terlebih dulu. Silakan, ada cerita apa saja hari ini, Mercy? Dan juga saudara, terdapat dua informasi menarik yang akan kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, pernahkah Anda merasakan berdiri? Saudara, pernahkah Anda merasakan sensasi berdiri di atas ketinggian awan? Nah, di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir, terdapat objek wisata yang bernama Gunung Boga atau yang biasa dikenal dengan negeri di atas awan. Apabila Anda berdiri di atas tempat ini, Anda akan merasakan seperti berada di atas awan. Berikut liputannya untuk Anda. Objek wisata alam Gunung Boga berada tepat di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Di atas puncak Gunung Boga, atau warga sekitar menyebutnya Gunung Embun, wisata bisa menikmati pemandangan yang sangat mempesona. Bagaimana tidak, kabut yang kerap muncul di pagi hari menjadi daya tarik tersendiri dan membuat wisatawan seperti berada di negeri atas awan. Di akhir pekan, puncak Gunung Boga ini sangat ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai kabupaten kota di Kaltim dan Kaltara. Bahkan sesekali, wisatawan yang berasal dari luar pulau berkemah di puncak Gunung Boga. Tak hanya itu, di puncak Boga, Anda juga dimanjakan dengan spot swafoto dan udara yang sangat bersih. Bersuafoto dengan latar gunung berkabut menjadi waktu yang dinantikan bagi wisatawan. Di sini wisatanya bagus ya Om, karena ada gunungnya bagus di sini, cuacanya bagus, suasananya asri, pemandangannya indah kalau di pagi hari karena kabutnya sangat bersih. Gitu ya. Iya. Seger juga ya di sini ya. Seger pagi-pagi. Camping Terus, di sini juga enak. Oh gitu. Iya. Camping di sini sama siapa? Sama teman-teman. Gitu. Jadi tempat menurut saya luar biasa indahnya, ya indahnya. Jadi sebagai salah satu spot wisata, kita kemarin diminta oleh Pak Menteri Mensesnek untuk segera mempersiapkan buffer area ya untuk IKN ini. Nah, orang nanti akan butuh hiburan, butuh rekreasi. Jangan hanya rekreasinya cuma ke mall aja di Balikpapan. Mereka butuh rekreasi alam. Nah, kita siapkan ini salah satu. Di sini juga bisa dilaksanakan event olahraga para layang. Saya berharap ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan nanti di Kalimantan Timur. Nah, jika Anda sedang berada di Kalimantan Timur, tak ada salahnya berwisata ke Gunung Boga yang juga bisa jadi pilihan utama Anda untuk berlibur. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV, Pasir, Kalimantan Timur. Baik saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Budaya Dahau yang diadakan di Kutai Barat menyuguhkan lomba aneka olahan ikan. Kegiatan ini disuguhkan untuk memperkenalkan budaya dan juga kuliner khas warga Kutai Barat. Menariknya, dalam kegiatan ini rempah yang digunakan berasal dari hutan alam. Berikut liputannya untuk Anda. Lomba pangan lokal dengan tema Upaya Penanggulangan Stunting di Kutai Barat ini diikuti 13 peserta yang semuanya perwakilan dari setiap kecamatan di Kutai Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Festival Budaya Dahau. Para peserta merupakan kolaborasi dari kelompok wanita tani, kelompok pengelola pemasaran hasil perikanan, dan PKK tingkat kecamatan. Seluruh olahan pangan berbahan dasar ikan. Ikan yang dilombakan juga sangat bervariasi. Bahan rempah yang digunakan pun seluruhnya diambil dari hutan alam Kutai Barat. Lomba aneka olahan ikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dan juga mengenalkan berbagai olahan ikan dari bahan pangan lokal. Diharapkan, kegiatan ini bisa meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan makanan dari bahan pangan lokal. Sangat beraneka ragam gitu kan, karena kita di sini makan sehat berarti tidak terlalu
tidak mengandung MSG atau zat yang lainnya. Tapi saya tadi menemukan banyak peserta yang memakai daun makai, daun itu makai itu. Itu semacam daun itu katanya kalau pas diolah dia menciptakan atau menimbulkan rasa gurih dan manis di situ. Nah itu saya baru tahu tuh di dunia masak di sini. Para peserta juga merupakan binaan dari Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta tim penggerak PKK Kutai Barat. Kegiatan ini digelar selama 2 hari, dan di hari berikutnya juga digelar lomba yang tak kalah menarik, yakni kreasi tumpeng dengan konsep yang beragam namun bergizi seimbang dan aman. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, Paskalis dan juga saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke studio. Terima kasih, Mercy Oktaveni. Sekarang kita akan bergeser ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sudah ada Silvian Sakia di sana. Ada cerita apa saja, Kia, hari ini? Ya, baik rekan Paskalis dan juga saudara, Cerita Nusantara dari Kota Kendari ada 2 materi. Yang pertama, saudara, demi kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Kendari menyiapkan kapal Angkatan Laut Labengki untuk membantu pendistribusian logistik pemilu ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluas atau 3T di wilayah Sulawesi Tenggara. Demi kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Kendari menyiapkan kapal Angkatan Laut Labengki untuk membantu pendistribusian logistik pemilu ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di wilayah Sultra. Selain menyiapkan kapal Angkatan Laut untuk distribusi logistik pemilu, Lanal Kendari juga telah menyiapkan 80 personel mengawal pendistribusian seluruh logistik. Lanal Kendari telah berkoordinasi dengan Polda Sultra dalam pengamanan serta pengawalan distribusi logistik pemilu ke daerah 3T. Mendukung untuk penyaluran atau pendistribusian logistik pemilu, terutama di daerah 3T. Ini akan melibatkan alutsista dari Lanal Kendari, yaitu Kal Pulau Labengki. Pada intinya kita sudah menyiapkan semuanya dan siap untuk mendukung menyukseskan pemilu 2024 untuk mengawal pendistribusian logistik di wilayah 3T. Kita sudah siapkan personil kurang lebih 80 personil. Sementara itu Ketua KPU Sultra Asril mengatakan ada 95 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di kepulauan di Sultra. Bahwa ada 95 TPS kita yang masuk pada kategori 3T, tersulit, terluar, dan terisolir. Ya, hasil mapping kami di 8.154 TPS yang ada yang tersebar se-Sultra. Terima kasih kepada pihak dan Lanal yang sudah akan bersama-sama kita mendistribusikan logistik tersebut khususnya di 95 TPS yang masuk pada kategori 3T. KPU Sultra berharap pendistribusian logistik pemilu di daerah 3T dapat berjalan dengan lancar dan aman demi mensukseskan pelaksanaan pemilu. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, selain itu saudara, seorang pemuda asal Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sukses membudayakan kepiting soka atau cangkang lunak. Usaha yang dirintis sejak tahun lalu bisa mendapatkan omset mencapai 8 juta rupiah per bulannya dan juga bisa digunakan untuk biaya sekolahnya. Seorang pemuda asal Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka sukses membudidayakan kepiting soka atau cangkang lunak. Siapa sangka pemuda bernama Asri yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 1 Pomala itu merintis usahanya sejak tahun lalu.
Asri pertama kali memulai bisnis budidaya kepiting soka saat ia melihat banyak bibit kepiting yang tidak dimanfaatkan karena tidak laku di pasaran. Melihat situasi itu, dia kemudian berinisiatif membuat tempat budidaya kepiting soka. Dalam sebulan, Asri mampu menghasilkan sekitar 100 kg kepiting cangkang lunak dengan omset mencapai 8 juta rupiah per bulan. Akhirnya saya mencari di internet bagaimana cara proses budidaya kepiting soka ini. Dan waktu itu juga corona, itulah saya menyisipkan uang sekolah saya, sebagian untuk jajan di sekolah dan sebagian untuk juga bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat budidaya kepiting soka ini. Berkat keuletannya, kepiting cangkang lunak hasil budidayanya Asri kini mulai dipasarkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, hingga di luar Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kontributor Musakir Asis, Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, demikianlah cerita Nusantara dari Kota Kendari. Kembali ke studio. Terima kasih banyak Silvian Sakia dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan sebelumnya ada Mercy Oktaveni dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih teman-teman. Warga Gaza yang jadi pasien di rumah sakit berhasil dievakuasi dari jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Turki merilis video evakuasi warga tersebut di El Arish, Mesir. Pasca putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi syarat usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sidang digelar pasca Ketua MK baru Suhartoyo dilantik. Kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang kedua terhadap perkara usia Capres-Cawapres hari ini. Berdasarkan surat panggilan sidang yang dikirimkan ke Paniteraan MK, perkara nomor 141 akan kembali disidangkan dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan pengujian kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Brahma Aryana yang merupakan universitas atau mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia berharap MK langsung menjatuhkan putusan. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani, saat ini sudah ada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Abel, jadi untuk siang hari ini pukul berapa sidang akan digelar? Ya, Paskalis dan juga saudara, memang untuk sesuai dengan jadwal untuk sidang akan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ini akan melakukan sidang perkara nomor 141-PUU/XXI/2023 atas pasal syarat usia capres dan juga cawapres yang sudah diputuskan oleh MK pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu lewat putusan nomor 90-PUU/XXI/2023. Hal ini dilakukan karena adanya pengajuan judicial review atau sidang perbaikan permohonan dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang mengajukan uji material yakni bernama Brahma Aryana, di mana Brahma Aryana ini merupakan pemohon dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama. Nanti juga pada saat sidang berlangsung dari Brahma sendiri akan dihadirkan, tapi memang ada dua kemungkinan antara dihadirkan secara daring atau secara luring. Ini kami juga masih akan mengkonfirmasi kembali. Nanti sidang akan dimulai pada pukul 14.30 begitu, di mana Brahma ini meminta agar frasa baru yang ditambahkan oleh MK yaitu atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada ini dinyatakan inkonstitusional dan diganti menjadi yang lebih spesifik saja. Artinya di sini dari Brahma sendiri meminta agar jabatan yang jabatan ini lebih dispesifikan saja atau bisa dibilang langsung pada kata gubernur begitu. Ia juga mempersoalkan dalam penyusunan putusan itu 5 hakim konstitusi yang setuju mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres juga membuat keputusan ini tidak bisa bulat atau dipandang tidak bulat gitu. Nanti kita akan nantikan bersama Paskalis. Abel, ini kan pemohon juga ada permintaan bahwa kalau bisa hari ini sidang langsung putusan begitu. Apakah ada kemungkinan putusan langsung hari ini?
Ya, kalau kemungkinan itu kami juga masih belum bisa mengkonfirmasi ya. Yang jelas memang ada permintaan dari pihak pemohon melalui pengacaranya yakni Victor yang menyatakan bahwa agar gugatan Brahma ini bisa dikabulkan atau dari MK ini bisa menggelar sidang secara cepat. Setidaknya dalam 1 hari ini bisa membuat putusan seperti yang pernah dilakukan oleh MK pada tahun 2009 lalu. Memang untuk harapannya ini bisa diputuskan secara langsung atau setelah sidang ini bisa langsung diputuskan, dan jika memang gugatan dari Brahma ini dikabulkan, maka untuk cawapres dari pasangan Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka berpotensi untuk tidak memenuhi syarat sebab ia saat ini berusia 36 tahun dan masih berstatus wali kota. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses persidangan dan apakah memang bisa diputuskan hari ini juga. Paskalis. Abelin Sani, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, saudara. Rumah Sakit Indonesia di Gaza praktis lumpuh setelah kehabisan obat-obatan dan peralatan medis. Rumah sakit ini juga tidak mampu menerima limpahan pasien dari Rumah Sakit Al-Shifa yang diserbu militer Israel. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 Angine. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alphest, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Saudara, bantuan untuk warga dan pengungsi Gaza sejak Minggu mulai memasuki jalur Gaza. Walau demikian, memasuki musim dingin, penderitaan warga Gaza Palestina semakin menjadi. Derita tak hanya dirasakan orang dewasa, tapi juga bayi-bayi prematur yang mulai sakit karena tidak dirawat di inkubator akibat keterbatasan pasokan listrik. Minggu waktu setempat, truk bantuan bahan bakar memasuki jalur Gaza melalui wilayah Rafah, Mesir. Truk bantuan bahan bakar ini diperlukan untuk menghidupkan pembangkit listrik di Gaza dalam menjaga sistem pengolahan air sehingga warga bisa mendapatkan air bersih. Selain itu, bahan bakar ini juga menjaga jaringan internet dan telepon tetap berjalan. Saat ini Badan PBB sedang berjuang untuk pengungsi Palestina dalam menyediakan layanan dasar bagi sejumlah pengungsi di sekitar sekolah dan fasilitas lainnya. Lebih dari 2/3 warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah meninggalkan rumah dan memilih untuk mengungsi. Penderitaan para pengungsi dalam beberapa hari terakhir semakin parah dengan datangnya musim dingin dan hujan lebat yang melanda tenda-tenda pengungsian. Sementara, 61 warga Gaza yang menjadi pasien di rumah sakit berhasil dievakuasi dari jalur Gaza dan diterbangkan ke Ankara, Turki. Nantinya, para pasien akan melanjutkan perawatan di rumah sakit di Ankara, Turki. Menteri Kesehatan Turki mengungkapkan perawatan setiap pasien di Gaza adalah tugas kemanusiaan yang harus dilakukan. Derita akibat konflik terlebih dirasakan bayi-bayi yang lahir di tengah perang. Para bayi ini menderita MAH, dehidrasi, muntah-muntah, dan juga diare. Mereka sakit karena tidak mendapatkan suplemen obat yang memadai. Sebagian besar bayi prematur ini juga mengalami hipotermia karena tidak dirawat di dalam inkubator akibat keterbatasan listrik. Makanan dan air juga terbatas, bahkan obat-obatan turut habis. Ada 6 bayi yang meninggal dunia karena tidak ada air bersih untuk membuat susu bayi. Saat ini, sebanyak 31 bayi yang lahir prematur telah dipindahkan dari rumah sakit utama Gaza dan akan kembali dipindahkan ke Mesir pada Senin hari ini. 6 حالات تم اللي هو وفاتهم بسبب تلوث الماء التي كان من الصعب الحصول عليه لتحضير الحليب وجميع الحالات هم يعانون من تسمم جرثومي وهو وضعهم الصحي في خطر ونحن الآن تم نقلهم طبعا من خلال 6 سيارات إسعاف و4 سيارات من اليونايتد نيشن بطريقة شبه آمنة، لكن كان هناك مشكلة بتأمين الحرارة اللازمة لضمان عدم تدهور الوضع الصحي عند الأطفال الخدج. Sementara itu, gempuran Israel juga dilancarkan melalui udara. Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di jalur Gaza pada Minggu pagi. Pihak Israel memasuki rumah sakit Shifa di Gaza untuk mengepung militan Hamas. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 11.500 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Sementara, 2.700 warga lainnya dilaporkan hilang atau terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Rumah Sakit Indonesia di Gaza praktis lumpuh setelah kehabisan obat-obatan dan peralatan medis sehingga tidak mampu memberikan layanan kesehatan. Rumah sakit ini juga tidak mampu menerima limpahan pasien dari Rumah Sakit Al-Shifa yang diserbu militer Israel akibat dituduh menjadi pusat komando kelompok militan Hamas. Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengalami kerusakan dan tidak bisa menyediakan layanan karena terdampak serangan Israel yang membombardir wilayah sekitarnya. Menurut Lembaga Kemanusiaan Mercy Indonesia, rumah sakit ini juga sudah kehabisan bahan bakar dan obat-obatan. Sebenarnya itu maknanya itu bukan tidak menerima pasien ya, mereka tetap menerima pasien. Karena memang di sana nggak ada pilihan lagi, rumah sakit memang rumah sakit ini satu yang
yang masih beroperasi di maksudnya mereka tidak bisa melakukan operasi tidak bisa melakukan sebagai fungsi sebagai rumah sakit karena ketidakadaan obat-obatan dan yang berkaitan dengan medis lainnya. Tanpa peralatan dan persediaan obat-obatan, rumah sakit ini telah mendeklarasikan tidak berfungsi dan menolak limpahan pasien dari rumah sakit lain termasuk Al-Shifa. Patients are still there. We tried to send some of them to Indonesian hospital. But the Indonesian hospital later on that evening was also declared that it was no longer able to provide the service. And basically the whole of northern Gaza now has no functioning hospital. Menurut Kantor Koordinasi PBB Urusan Kemanusiaan, tim kemanusiaan PBB mengunjungi Rumah Sakit Al-Shifa hari Sabtu. Sekitar 2.500 warga dan sejumlah pasien serta staf medis telah meninggalkan rumah sakit menyusul perintah dari militer Israel. Sementara itu, perundingan pembebasan sandera tampaknya mencapai kemajuan. Menurut kantor berita Reuters yang mengutip Washington Post, Israel, Amerika Serikat, dan militan Hamas telah mencapai kesepakatan tentatif untuk membebaskan puluhan perempuan dan anak-anak yang disandera di Gaza. Sebagai imbalan, jeda pertempuran selama 5 hari. Dalam kesepakatan sementara ini, kedua pihak akan menghentikan operasi tempur selama 5 hari dan 50 sandera atau lebih akan dibebaskan dalam kelompok-kelompok kecil setiap 24 jam. بس أنا بتقديري الأمور بتروح إلى نهايات جيدة وبتصير عملية التبادل وبتصير الهدنة الإنسانية. هلا الهدنة الإنسانية هي بين 3 إلى 5 أيام، هذا المطلوب لنشوف قد إيه الوقت النهائي أو كم يوم بيكون. Sementara itu, menurut PBB, sekitar 123.000 liter bahan bakar telah masuk dari Gaza ke Mesir hari Sabtu. Bahan bakar ini akan didistribusikan pihak Badan Bantuan PBB untuk mendukung distribusi makanan dan pengoperasian generator di rumah sakit dan layanan penting lainnya. What's going on right now because of the war is that Israel is not allowing diesel inside, but it is allowing UN and UNRWA trucks to fuel in Egypt and then come with their diesel into Gaza in limited amounts and to specific destinations, to the hospitals and to the water treatment facilities, under the assumption if they only allow small amounts, then even if Hamas hijacks that, it won't last for long. It's meant to last just for a few days and then allow more trucks inside as time goes by. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, 25 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi karena kekurangan bahan bakar, kerusakan, dan masalah lainnya, dan hanya 11 rumah sakit lainnya yang beroperasi sebagian. Dari Washington DC dan Jakarta, Yuni Salim dan Gregorius Giovanni dan tim VOA. Informasi dari dalam negeri akan kembali kami hadirkan untuk Anda, saudara, usai jeda. Hari ini tim laboratorium forensik akan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan minibus yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Supir bus masih dirawat di rumah sakit. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Pihak kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur belum menetapkan tersangka atas kasus kecelakaan minibus yang membuat 11 orang meninggal dunia. Hari ini tim Lab 4 akan melakukan olah TKP lanjutan. Pasca kecelakaan yang terjadi pada Minggu malam, sisa bangkai kendaraan yang ringsek masih belum dipindahkan. Polisi saat ini belum memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat tidak adanya palang pintu dan minimnya penerangan jalan. Tim Lab 4 Polda Jatim hari ini rencananya akan melakukan olah TKP lanjutan. Belum ada tersangka dalam kasus ini, sementara saat ini supir minibus masih dirawat di ruang khusus di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Belum menetapkan status, masih sebagai saksi dan supir juga masih dalam kondisi trauma, tetapi yang bersangkutan sudah kita lakukan perawatan khusus supir di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Minggu malam, minibus yang mengangkut penumpang tertabrak kereta api Probowangi tanpa palang pintu. Kecelakaan terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 11 orang penumpang tewas, sementara 4 korban selamat, termasuk supir minibus. Korban selamat dibawa ke RSUD Haryoto untuk mendapat perawatan intensif. Sorotan lainnya, saudara, proses evakuasi badan pesawat Super Tucano dari lokasi kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur terus dilakukan. Pesawat nantinya akan dipotong-potong terlebih dulu agar mudah diangkut melalui jalur darat. Evakuasi badan pesawat Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur terus dilakukan oleh TNI Angkatan Udara.
Angkatan Udara menurunkan tim tanggap darurat hingga investigasi kecelakaan untuk mengevakuasi 2 badan pesawat yang jatuh di Puspo Pasuruan, Jawa Timur, Kamis pekan lalu. Sebelumnya, petugas sempat terkendala karena cuaca buruk di lokasi, mendung dan berkabut, serta medan yang terjal berbukit. Tanah yang mudah longsor menjadi potensi bahaya baru bagi tim evakuasi. Sementara penggunaan helikopter juga terkendala medan cekung yang sulit dijadikan tempat pendaratan. Badan pesawat pun akan dipotong-potong untuk memudahkan pengangkutan secara manual. Sebelumnya, Kadispen TNI AU Marsma Agung Sasongko Jati menyatakan perekam data penerbangan atau Flight Data Recorder (FDR) dan Network Centric Data Cartridge (NCDC) dari 2 pesawat Tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur telah ditemukan. FDR dan NCDC 2 pesawat tersebut telah dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh untuk dianalisis. Dari alat tersebut ada VDR dan NCDC. Jadi alat ini kemarin sudah bisa didatangkan dan sudah bisa dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke kediaman 4 perwira TNI Angkatan Udara yang pada Kamis lalu gugur dalam kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di lereng Gunung Bromo. Menteri Pertahanan Prabowo mengklaim pesawat taktik Super Tucano yang jatuh dan menewaskan ke-4 prajurit penerbangnya Kamis lalu tergolong pesawat berusia muda. Menurut Prabowo, kedua pesawat ini juga seharusnya masih layak untuk beroperasi tempur. Bukan 2015, kita banyak sekali. Ya kita evaluasi terus. Ya, kita baru ya Tucano-nya, Pak. Ini Super Tucano termasuk ini kalau tidak salah termasuk baru. 2012, Pak. Ini termasuk baru. Iya. Termasuk baru. Iya. Jadi sudah layak ya, Pak. Siap tempur gitu ya sebenarnya, Pak. Iya, seharusnya. Imbas jatuhnya pesawat Super Tucano, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi TNI. Salah satunya Marsma TNI Fairlianto dari Danlanut Abdurrahman Saleh. Dalam surat tersebut, Fairlianto dimutasi menjadi staf khusus KSAU, sementara posisi Danlanut Abdurrahman Saleh diisi oleh Marsma TNI Firman Wirayuda. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah 2 kali mangkir, Dewan Pengawas KPK hari ini akhirnya bisa memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers membantah tudingan memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Siap bakso ya? Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas setelah beberapa kali mangkir. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers membantah tudingan memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan terhadap Firly hari ini dilakukan setelah beberapa kali tertunda. Sebelum hadir penuhi panggilan Dewas KPK, Firly menggelar jumpa pers membantah tudingan mangkir dari pemeriksaan di Dewas dan polisi. Firly menyebut dirinya harus menghadiri agenda pemeriksaan KPK, yakni operasi tangkap tangan yang jadi tanggung jawabnya sebagai ketua KPK. 2003. Saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri masih juga belum ada tersangka. Padahal kasus ini sudah naik ke penyidikan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri sebanyak 2 kali. Sikap berbeda ditunjukkan Ketua KPK Firly Bahuri usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus dugaan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo di Bareskrim Polri. Firly menghindari wartawan dan menutup mukanya. Sementara saat tak bisa hadir di panggilan pemeriksaan pertama Polda Metro Jaya, Firly dengan gamblang menjelaskan alasan ketidakhadirannya karena masih memimpin konferensi pers penetapan tersangka. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, meminta tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan kasus yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Boyamin menilai Firly seharusnya berani berargumen usai diperiksa penyidik. Tidak gentleman, tidak gentleman. Mestinya pertama beliau memberikan contoh pada masyarakat sebagai warga negara, menghormati hukum dengan cara
memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik melalui media massa. Dan itu sebagai pendidikan hukum. Dan kedatangan dan kepulangannya itu dengan dinampakkan itu berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa dari Polri. Nah, mestinya Pak Firly memberikan contoh bahwa dia tidak dapat perlakuan istimewa di kepolisian meskipun beliau pensiunan Komisaris Jenderal bintang 3 gitu. Ini yang kemudian saya berharap betul hal-hal yang memalukan seperti ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri sudah menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Rapat digelar dengan agenda koordinasi kepada gabungan anggota Polri di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sejauh ini, Direskrimsus Polda Metro Jaya bilang tidak ada hambatan khusus penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, koordinasi antara Polri dan KPK ditingkatkan. Hingga saat ini, 91 saksi telah diperiksa, namun penyidik belum menetapkan tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung, masih belum ditemukan kendala maupun hambatan yang berarti terkait dengan penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Fungsi koordinasinya, jadi belum sampai ke tahap supervisinya, tapi penguatan fungsi koordinasinya terkait dengan apa? Terkait dengan dari Kedeputian Korsup KPK RI memberikan dukungan terkait dengan menukar informasi, yang kemudian terkait juga dengan transparansi dan perbantuan lainnya terkait dengan dukungan Kedeputian Korsup KPK RI terhadap penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Direskrimsus Polda Metro Jaya dan Tipikor Bareskrim Polri. KPK mendukung penuh Polda Metro Jaya dan Bareskrim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pertukaran informasi mengenai perkara dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. KPK juga mengapresiasi penanganan perkara yang ditangani Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahap kedua di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Indonesia mengirimkan obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan makanan lain. Bakso ya? Roboh, hadang! Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saudara, seluruh korban kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian di Gresik, Jawa Timur, kondisinya membaik. Sebagian besar korban luka kini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. 7 orang supporter yang dirawat di Rumah Sakit Semen Gresik kondisinya membaik dan telah pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan 4 anggota polisi yang mengalami luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Mereka mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Kami dari Rumah Sakit Semen sebenarnya sudah ada standby ambulan di Gelora Joko Samudro. Kemudian kami ada penanganan selanjutnya terkait ada 10 orang pasien. Ya, yang pertama dari 6 supporter dan juga 4 orang dari kepolisian. Untuk yang 6 orang paling banyak keluhannya adalah sesak dan juga perih di mata. Kerusuhan terjadi usai laga Gresik United melawan Deltras FC pada lanjutan Liga 2 2023-2024 minggu kemarin. Kerusuhan pecah di Stadion Gelora Joko Samudro setelah tuan rumah Gresik United kalah 1-2 dari Deltras pada laga pekan ke-10 Grup 3 Liga 2 2023-2024. Para supporter tuan rumah yang kecewa melakukan demonstrasi yang dihadang polisi dan petugas keamanan. Situasi semakin panas ketika ada supporter yang melakukan pelemparan. Akibat kerusuhan yang terjadi, sedikitnya 28 orang mengalami luka-luka. Bergeser ke informasi lain, Saudara, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahap kedua di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Indonesia mengirim obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan makanan lain. Presiden Jokowi menekankan Indonesia berupaya menggalang suara dari negara-negara lain untuk melakukan gencatan senjata dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Indonesia memastikan akan terus memberikan dukungan politik ke Palestina terkait konflik Israel-Palestina. Anggaran bantuan tahap kedua berasal dari pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah, swasta dan swadaya masyarakat. Sama seperti bantuan tahap pertama, pesawat bantuan akan menuju ke Al-Arish, Mesir dan mulai mengirimkan bantuan ke jalur Gaza, Palestina. Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton
Yang ini adalah berupa obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan untuk warga dan pengungsi Gaza sejak Minggu mulai memasuki jalur Gaza. Walau demikian, memasuki musim dingin, penderitaan warga Gaza Palestina semakin menjadi. Derita tidak hanya dirasakan orang dewasa, tapi juga bayi-bayi prematur yang mulai sakit karena tidak dirawat di inkubator akibat keterbatasan pasokan listrik. Minggu waktu setempat, truk bantuan bahan bakar memasuki jalur Gaza melalui wilayah Rafah, Mesir. Truk bantuan bahan bakar ini diperlukan untuk menghidupkan pembangkit listrik di Gaza dalam menjaga sistem pengolahan air sehingga warga bisa mendapatkan air bersih. Selain itu, bahan bakar ini juga menjaga jaringan internet dan telepon tetap berjalan. Saat ini Badan PBB sedang berjuang untuk pengungsi Palestina dalam menyediakan layanan dasar bagi sejumlah pengungsi di sekitar sekolah dan fasilitas lainnya. Lebih dari 2/3 warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah meninggalkan rumah dan memilih untuk mengungsi. Penderitaan para pengungsi dalam beberapa hari terakhir semakin parah dengan datangnya musim dingin dan hujan lebat yang melanda tenda-tenda pengungsian. Sementara, 61 warga Gaza yang menjadi pasien di rumah sakit berhasil dievakuasi dari jalur Gaza dan diterbangkan ke Ankara, Turki. Nantinya, para pasien akan melanjutkan perawatan di rumah sakit di Ankara, Turki. Menteri Kesehatan Turki mengungkapkan perawatan setiap pasien di Gaza adalah tugas kemanusiaan yang harus dilakukan. Derita akibat konflik terlebih dirasakan bayi-bayi yang lahir di tengah perang. Para bayi ini menderita MAH, dehidrasi, muntah-muntah, dan juga diare. Mereka sakit karena tidak mendapatkan suplemen obat yang memadai. Sebagian besar bayi prematur ini juga mengalami hipotermia karena tidak dirawat di dalam inkubator akibat keterbatasan listrik. Makanan dan air juga terbatas, bahkan obat-obatan turut habis. Ada 6 bayi yang meninggal dunia karena tidak ada air bersih untuk membuat susu bayi. Saat ini, sebanyak 31 bayi yang lahir prematur telah dipindahkan dari rumah sakit utama Gaza dan akan kembali dipindahkan ke Mesir pada Senin hari ini. 6 حالات تم اللي هو وفاتهم بسبب تلوث الماء التي كان من الصعب الحصول عليه لتحضير الحليب وجميع الحالات هم يعانون من تسمم جرثومي وهو وضعهم الصحي في خطر ونحن الآن تم نقلهم طبعا من خلال 6 سيارات إسعاف و4 سيارات من اليونايتد نيشن بطريقة شبه آمنة لكن كان هناك مشكلة بتأمين الحرارة اللازمة لضمان عدم تدهور الوضع الصحي عند الأطفال الخدج. Sementara itu, gempuran Israel juga dilancarkan melalui udara. Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di jalur Gaza pada Minggu pagi. Pihak Israel memasuki rumah sakit Shifa di Gaza untuk mengepung militan Hamas. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 11.500 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Sementara, 2.700 warga lainnya dilaporkan hilang atau terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Pastikan Anda mengikuti perkembangan informasi seputar pemilu di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton. Saya Harjuno Pramudito. Saya Pascal Siswari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Pak Firly. Iya, menutup wajahnya. Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi? Bukan bersembunyi ya, mungkin ada ketidaknyamanan. Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly, ada penyerahan uang. Itu benar. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Yakin sekali. Nilu, Senin 20 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat siang, apa kabar Anda saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, saya Ihsan Sitorus akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. 3 sorotan utama kami, diantaranya adalah kabar miris dari Samarinda, saudara. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas diterkam harimau peliharaan majikannya. Pemilik harimau ternyata tidak memiliki izin dan harimau pun dipindah ke area penangkaran oleh BKSDA Kalimantan Timur. Berikutnya adalah informasi terkait dengan seorang kepala keluarga dengan 7 anak di Makassar, Sulawesi Selatan yang hanya bisa terbaring sakit di rumahnya selama 3 tahun akibat sakit dan tidak memiliki biaya. Sakit ini terjadi usai warga ini mengalami kecelakaan saat bekerja hingga menyebabkan kakinya sulit untuk berjalan. 3 informasi ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang perempuan di Sukabumi, Jawa Barat membunuh penagih utang dari bank keliling karena kesal terus ditagih. Pelaku bahkan melibatkan anaknya untuk membuang jasad korban ke sungai. Warga Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota Jumat kemarin setelah polisi mengumpulkan bukti terkait kasus pembunuhan terhadap seorang penagih utang dari bank keliling. Kejadian ini baru terungkap setelah pihak keluarga korban membuat laporan kehilangan anggota keluarganya. Dari hasil penyelidikan, korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan seorang nasabah yang ternyata adalah pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku menyebut bahwa korban dibuang ke Sungai Cipelang usai dianiaya oleh pelaku. Namun, yang membuang jasad korban ke sungai adalah anak pelaku, berusia 13 tahun karena diperintah oleh ibunya. Saat digeledah, polisi menemukan jejak darah pada sebuah bantal dan tembok rumah. Dan jasad korban pun baru ditemukan pada Sabtu siang, sejauh 6 km dari tempat korban dibuang. Pelaku mengaku kesal, korban datang ke rumah untuk menagih utang sebesar Rp3.500.000. Pada hari Selasanya, kurang lebih pukul 20.00 WIB, terduga pelaku menyuruh anaknya ya untuk membuang tadi daripada korban yang telah dibungkus dengan kasur maupun spray ke Sungai Cipelang, Desa Cikario, Kecamatan Warudoyo. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah besi berukuran kurang lebih 30 cm, 1 buah sabuk kulit berwarna hitam, kemudian 1 buah kasur bergambar Hello Kitty dan juga spraynya. Pelaku dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan sadis seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara anak korban mengalami luka dan masih dalam perawatan di rumah sakit usai dianiaya dan diperkosa oleh pelaku. Sebelumnya,
Jenazah perempuan berusia 65 tahun ditemukan di dalam sebuah sumur di Jalan Muhammad Yamin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan dengan sejumlah luka tikam di tubuhnya. Diketahui dalam peristiwa ini korban berjumlah 2 orang, yakni ibu dan anak perempuannya. Anaknya ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat tiba di lokasi, tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim Dokpol Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar langsung mengevakuasi jasad korban yang berada di dalam sumur. Pelaku adalah mantan kekasih korban. Kini korban dirawat di rumah sakit usai dianiaya dan diperkosa oleh pelaku. Pelaku mengaku cemburu dan sakit hati pada korban karena penolakan berulang kali. Melakukan pengejaran dan alhamdulillah terjadi di daerah Moncong Loe di daerah Goa, di daerah Maros lagi. Bisa kita ungkap, bisa kita tangkap pelakunya dalam waktu kurang dari 12 jam. Nah, kemudian pada saat dilakukan penangkapan, karena itu terjadi di daerah pegunungan, sehingga terhadap yang bersangkutan karena berusaha melarikan diri, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur dan lumpuhkan. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas diterkam harimau peliharaan majikannya. Pemilik harimau ternyata tidak memiliki izin dan harimau pun dipindah ke area penangkaran oleh BKSDA Kalimantan Timur. Seorang pria yang bekerja sebagai penjaga hewan tewas diterkam harimau peliharaan majikannya pada Sabtu 18 November kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kandang harimau itu di sebuah rumah di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Pria berusia 27 tahun itu diduga diterkam harimau saat hendak memberi makan. Peristiwa ini diketahui saat istri korban yang khawatir karena korban tidak bisa dihubungi sejak pagi. Istri korban kemudian mendatangi rumah tempat korban bekerja dan menemukannya sudah tidak bernyawa di dalam kandang harimau. Setelah harimau dimasukkan ke dalam kandang, keluarga korban dan pekerja lain membawa korban ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Polresta Samarinda mendatangi lokasi untuk menggelar penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi, dan melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. BKSDA Kalimantan Timur juga melakukan tes DNA untuk memastikan jenis harimau. Minggu sore, BKSDA Kalimantan Timur memindahkan harimau yang menyerang seorang pria hingga tewas ke area penangkaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan dilakukan dengan membius harimau terlebih dulu, lalu menempatkannya dalam sebuah kandang khusus. Melihat dari itu ya hanya ketika pembiusan saja, proses pembiusan, tapi itu sudah bisa berjalan dengan baik. Secara lisan sudah dilihat Pak, apakah ini harimau Sumatera atau dari luar Pak? Dugaan sementara harimau Sumatera. Nanti kita akan memastikan apakah harimau Sumatera atau bukan dari tes DNA. Polresta Samarinda telah menetapkan pemilik harimau sebagai tersangka. Penetapan dilakukan lantaran pemilik harimau tidak memiliki izin dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Dapat bisa memelihara harimau dapat dari mana gitu? Ya, nanti kita masih tahap pengembangan. Pasal yang diterapkan, pasal yang disangkakan Pak? Di pasal 359 dan Undang-Undang 590. Hasil pemeriksaan TKP apakah ada hewan lainnya? Masih kita kembangkan lagi. Harimau adalah satwa liar yang dilindungi undang-undang. Habitat yang rusak dan perburuan liar membuat jumlah harimau di alam makin sedikit dan terancam punah. Padahal keberadaan harimau sebagai predator di habitat aslinya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Harimau diburu untuk diambil kulit, kuku, dan taringnya atau dipelihara. Harimau semestinya tidak dipelihara di permukiman dan ditempatkan dalam kandang yang sempit. Harimau yang dipelihara seringkali tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Karena harimau dilindungi undang-undang, maka memeliharanya di rumah adalah perbuatan melanggar hukum. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Saudara sopir truk dan sejumlah warga di Bulungan, Kalimantan Utara antre berhari-hari demi bisa mendapatkan BBM jenis solar. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider.
Rider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seorang kepala keluarga dengan 7 anak di Makassar, Sulawesi Selatan hanya bisa terbaring sakit di rumahnya selama 3 tahun akibat sakit dan tidak memiliki biaya. Sakit ini terjadi usai warga mengalami kecelakaan saat bekerja hingga menyebabkan kakinya sulit berjalan. Amran, warga Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Makassar, terus-menerus menahan sakit di bagian kakinya selama 3 tahun. Kondisi ini terjadi setelah dirinya mengalami kecelakaan mobil saat bekerja. Dan kini, kakinya tertanam sebuah besi penyangga untuk mencegah kakinya diamputasi. Namun kondisi kaki Amran harus kami samarkan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Selama nyaris 3 tahun, Amran hanya bisa tinggal di dalam rumah kontrakannya. Tak bisa bergerak leluasa karena kakinya terasa sakit jika ia banyak bergerak. Amran seharusnya menjalani operasi pengangkatan besi. Namun biaya yang besar mencapai 50 juta rupiah dan dirinya tak memiliki biaya untuk operasi tersebut. Amran yang memiliki 7 anak ini hanya bisa pasrah. Tak hanya sakit, ia juga tak bisa lagi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dan kini, sang istrilah yang harus bertugas sebagai kepala keluarga sebagai buruh cuci untuk menghidupi keluarga. Biasa 1 juta. Berarti sudah berapa lama kini Pak tidak bekerja? 2 tahun lebih. 2 tahun. Jadi yang mencari nafkah sekarang siapa? Istri. Padahal kalau untuk pengobatan selama ini bagaimana Pak? Ditanggung sama apa? Ada BPJS atau apa? Tidak, cuma amphesilin saya minum sama amoxicillin. Tidak pakai BPJS berobat? Tidak, beli di apotek. Oh, begitu. Prihatin dengan kondisi Amran, komunitas ojek online mencari bantuan melalui tim andalan Sulsel Peduli, memberikan bantuan berupa mengurus BPJS Kesehatan bagi Amran, serta membantu mengirimkan ambulans agar Amran bisa dibawa ke rumah sakit dan ditangani dengan serius. Apa yang dilihat di sini mungkin? Salah satunya ya Pak Amran tulang punggung keluarga, dan semenjak keadaannya sakit begini sudah tidak bisa mencari nafkah, jadi diganti sama istrinya. Jadi salah satu kriterianya itu dalam kurang mampu. Kami bawa paket sembako dan ada uang buat berobat. Oke. Untuk kedepannya bantuan apa lagi yang akan diberikan? Insya Allah kami siapkan ambulans buat antar jemput berobat ke rumah sakit. Kemudian juga untuk operasinya bagaimana nanti Kak? Apakah akan ada juga bantuan atau seperti apa? Kalau operasi insya Allah ini ditanggung BPJS. Insya Allah kedepannya kami tetap akan bantu. Iya, mungkin. Keluarga berharap Amran bisa segera mendapatkan perawatan, serta besi penyangga kakinya bisa dilepas agar bisa segera kembali bekerja, agar anak-anak dan istrinya bisa mendapatkan hidup yang layak. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, saudara. Warga korban kebakaran di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, masih bertahan di posko pengungsian yang hanya berjarak 45 meter dari lokasi kebakaran. Warga berusaha mencari sisa barang yang masih bisa digunakan. Sejauh mata memandang, kini hanya tersisa puing yang rata dengan tanah. Setelah 13 rumah warga Dusun Jangglengan, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terbakar pada Sabtu malam. Warga masih berupaya mencari sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan. Namun, tampak sudah tidak ada lagi barang yang tersisa, karena semua rumah beserta isinya ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, 32 warga kehilangan tempat tinggal. Hingga Minggu siang, warga masih berada di posko pengungsian yang hanya berjarak 45 meter dari lokasi kebakaran. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, baik dari pemerintah Kabupaten Semarang maupun warga sekitar. Kalau untuk logistik dan semuanya, alhamdulillah aman. Sampai hari ini bantuan masih terus mengalir.
Pak, kebutuhan mendesak lain Pak selain makan itu apa Pak yang menjadi kebutuhan pokok warga ini? Untuk sementara ini kan belum ada toh Mas, dibilang itu kebutuhan yang harus diusahakan untuk sementara dari bantuan semuanya kan sudah mengatur semua. Jadi kan belum bisa aku ngomong harus ini kan belum bisa. Karena masih tercukupi Pak? Masih tercukupi untuk sementara ini kan Mas. Meski bantuan terus mengalir, namun kini warga hanya bisa pasrah karena tidak mempunyai uang dan belum tahu kapan bisa membangun rumahnya lagi. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lain, saudara, antrean panjang menuju SPBU sudah terjadi selama berhari-hari di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Antrean terjadi lantaran sopir truk menanti kiriman solar. Demi mendapat solar, sejumlah sopir truk bahkan harus menginap 3 hari di SPBU. Hal ini membuat pekerjaan para sopir truk terkendala, terutama sopir truk ekspedisi yang membawa makanan. Menurut salah satu sopir, tingginya permintaan solar membuat pembelian dibatasi hingga jatah yang diberikan tidak cukup untuk para sopir truk keluar dari Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, jurnalis Kompas TV berusaha menghubungi pihak depo Berau Pertamina yang menyuplai BBM di Bulungan, namun belum mau memberikan keterangan terkait kelangkaan solar di Bulungan. Solar kalau ada dijual lah. Untuk ekspedisi dikasih full lah kalau bisa. Jangan dibatasi kalau ekspedisi. Kasihan kita barang orang nih, mobil sudah bermuatan. Barang orang sudah 1 minggu di sini nih. Saudara, sebanyak 6 ekor sapi di Desa Karangreja, Kecamatan Tukdana, Indramayu, Jawa Barat ditemukan mati mendadak dengan kondisi mulut berbusa. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Indramayu bersama Balai Veteriner Subang pun mengambil sejumlah sampel untuk dilakukan uji lab. Peristiwa ini terjadi saat sapi hendak diberi pakan. Tiba-tiba, satu persatu sapi mengamuk lalu jatuh dan mati. Pemilik menduga sapi keracunan ubi karena di tempat pakan ditemukan ubi. Hasilnya, uji laboratorium terkait penyebab sapi mati baru bisa diketahui pekan depan dan akan diumumkan oleh Balai Veteriner Subang. Dilalah pas kita kesini si sapi udah dikubur. Dugaan sementara ini kan akibat keracunan gitu kan. Nah, cuman untuk pakan yang akan kita cek dilalah juga udah nggak ada gitu kan. Nah, kita ambil cuman tadi pakan-pakan yang biasa diberikan sehari-hari seperti tetes tebu, kemudian tadi Mas? Jerami kita ambil. Kemudian juga kita ambil sampel juga, selain dari itu kita ambil sampel juga untuk sisa-sisa atau mungkin bekas tanah feses atau bekas tanah yang ada di galian si ternaknya untuk kita cek antrak. Saudara, remaja Masjid Oman Al-Makmur di Lampriet, Banda Aceh bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan hitan massal gratis. Sedikitnya ada 50 anak yang mengikuti hitan massal ini. Didampingi para orang tua, 50 anak dari kota Banda Aceh maupun Aceh Besar ini mengikuti hitanan massal yang merupakan kegiatan perdana oleh remaja Masjid Oman Al-Makmur dan Ikatan Dokter Indonesia Banda Aceh. Hitanan massal gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak mulai dari usia 5 tahun hingga usia remaja yang belum dihitan. Selesai dihitan, anak-anak akan mendapatkan bingkisan dari donatur sebagai bentuk apresiasi mengikuti acara hitan massal ini. Sebagai bentuk bakti sosial pada masyarakat, semua fasilitas dari layanan dokter hingga obat-obatan disediakan gratis oleh Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh. Disediakan gratis oleh ID, SDM, kemudian alat-alat, obat-obatan, kemudian juga dari donasi-donasi para donatur nanti yang dikumpulkan di remaja Masjid Oman. Kegiatan ini disambut baik oleh Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur dan rencananya akan ada hitanan massal selanjutnya dengan target 100 anak di kota Banda Aceh. Kegiatan sunnah, kegiatan hitan ini
direncanakan ke depan harus lebih banyak, bahkan ada program misalnya harus ada 100 orang setiap tahun, caranya gratis, nanti bisa memenuhi daftar. Hanya saja selama ini kita itu dilakukan pada anak-anak yang sudah berumur. Jadi ini sebenarnya sejak dari 5 tahun sudah boleh. Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh rutin mengisi penyuluhan tentang kajian kesehatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Masjid Oman Al-Makmur. Nantinya kegiatan ini akan semakin sering dilakukan. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Usai jeda, kami akan ajak Anda ke Malang untuk melihat mekarnya bunga tabebuya di beberapa sudut kota yang menjadi tujuan para pemburu foto. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saudara, awal musim penghujan identik dengan mekarnya bunga tabebuya. Di Kota Malang, mekarnya bunga tabebuya di beberapa sudut kota menjadi tujuan para pemburu foto. Nah, kira-kira seperti apa keindahannya? Berikut liputan. Di luar negeri ya Mas ya, kita ke Jepang kan nggak mungkin ya. Ya belum mungkin, bukan nggak mungkin ya belum mungkin. Tapi kita lewat sini, dan tahun kemarin pun saya juga sudah foto di sini juga. Jadi mirip di Jepang sana nggak Bu ini? Kayaknya loh, kita belum pernah ke Jepang ya, tapi kalau dilihat di video-video memang kayak ya memang ini lebih bagus di sini ya, lebih bagus. Bunga tabebuya cukup banyak ditemui di sepanjang jalan, terlebih di awal musim hujan bunga ini mekar bersamaan. Walau keindahan bunga tabebuya yang sedang mekar ini memiliki jangka waktu, yaitu sekitar 1 hingga 2 bulan, bunga tabebuya akan berguguran. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, Borobudur Marathon 2023 telah selesai digelar. Beragam pengalaman seru pun dibagikan oleh para pelari peserta Borobudur Marathon. Ada juga cerita dari jurnalis Kompas TV, Yasir Nene Ama, yang mengikuti Borobudur Marathon yang telah kami rekam sebelumnya. Dan akhirnya saya finish happy dan finish strong. Saya baru saja menyelesaikan rute Borobudur Marathon 10K dan seru banget, dan saya bersama dengan salah satu komunitas yang aktif banget di Borobudur Marathon, yaitu Metaran. Seru banget karena 10K dengan rute yang luar biasa, banyak ciringnya, dan ada total 10.000 peserta yang ikut di Borobudur Marathon 2023. Kita ngobrol dulu sama yang habis marathon. Ini nih yang half marathon. Habis half marathon gimana keseruan half marathon di Borobudur Marathon? Ciringnya banyak banget, tanjakannya namun cuma pingsan. Luar biasa ya. Dwi ini satu dari 10.000 peserta Borobudur Marathon, karena ada 3 kategori ya, yaitu 10K, half marathon, dan juga full marathon. Keseruannya karena tidak hanya ciring, namun semua warga di daerah Magelang sekitar Borobudur semuanya turun untuk mensupport para pelari. Dan yang lebih serunya tentu saja yaitu para pacer. Nah, berbicara soal pacer, nah saya mau ngobrol nih sama para pacer cantik Borobudur Marathon. Ini dia mereka. Boleh dengan siapa? Aku sama Tasya. Rachel. Saya dengan Mbak Sasha. Sasha tadi pacer apa? Aku pacer 10K. Pacer 10K. Gimana keseruannya pacer 10K di Borobudur Marathon? Oke, keseruan pacer 10K di Borobudur Marathon tuh keren banget, karena tadi kesan-kesannya warganya antusias banget, ciringnya juga keren banget. Terus rutenya juga fotografer, warga semuanya keren. Pokoknya Borobudur Marathon tahun ini keren banget. Keren banget. Solid ya. Nah, thank you. Dan setelah mereka ataupun setelah finish, nanti para peserta Borobudur Marathon ini akan disuguhkan dengan pesta rakyat. Pesta rakyat itu akan ada banyak jajanan pasar yang begitu luar biasa. Kemudian ada makanan yang banyak banget, kita tinggal bersantai. Kemudian banyak acara hiburannya juga. Jadi kalau kalian
pemirsa Kompas TV mengaku runners catat tahun depan harus ikut Borobudur Marathon 2024. Yasir Nenek Ama Magelang, Kompas TV. Saudara, Borobudur Marathon 2023 powered by Bank Jateng selalu penuh kejutan. Podium kategori Marathon Nasional Putra pun tahun ini diisi wajah pelari yang baru pertama kali berpartisipasi dalam ajang ini. Selalu ada kejutan dalam penyelenggaraan event lari Borobudur Marathon 2023 powered by Bank Jateng di Magelang, Jawa Tengah. Podium kategori Marathon Nasional Putra tahun ini diisi bintang baru, Ricky Martin Luther Simbolon. Ricky menempuh jarak 42,19 km dengan catatan waktu 2 jam 32 menit 52 detik. Meski tidak memecahkan rekor, namun ini adalah partisipasi pertama Ricky di ajang Borobudur Marathon. Ricky sempat beberapa kali mengalami kram, namun sejak awal ia bertekad kuat untuk menjadi yang pertama tiba di garis finish. Untuk saya di Borobudur Marathon ini pertama kali mengikuti kategori full marathon. Dan menurut saya ini rutenya ini sangat ekstrim sekali, kebanyakan tanjakan dan sempat kram juga di kilometer 32 sampai dengan finish. Saya sangat merasa bangga sekali bisa juara 1 di Borobudur Marathon ini dan pertama kali ikut Borobudur Marathon ini. Posisi kedua podium maraton kategori nasional putra juga diisi wajah baru, yaitu Ranto yang finish dengan catatan waktu 2 jam 36 menit 33 detik. Sementara di podium ketiga berdiri Batman Manurung yang pernah menjuarai Borobudur Marathon 2020. Catatan waktu Batman 2 jam 37 menit 33 detik. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah informasi mancanegara akan hadir usai jeda saudara, diantaranya sejumlah anak di Afrika Selatan harus berjalan kaki hingga 2 jam untuk bisa tiba di sekolah setiap hari. Mereka tiba di sekolah dalam kondisi lelah dan lapar, serta tidak dapat memenuhi potensi akademiknya. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang ini taat minum tolak angin. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak
sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah anak di Afrika Selatan harus berjalan kaki hingga 2 jam untuk bisa tiba di sekolah setiap hari. Mereka tiba di sekolah dalam kondisi lelah dan lapar, serta tidak dapat memenuhi potensi akademiknya. 5 bersaudara di keluarga Nglang Oti di desa Stratford di Afrika Selatan sedang bersiap-siap ke sekolah. Salah satu anak perempuan harus bangun pukul 4.30 untuk membuat sarapan, dan jika tidak ingin terlambat tiba di sekolah. Anak-anak harus berjalan kaki 10 km menuju sekolah mereka di kota Dundee. Di musim dingin, mereka berjalan kaki dalam gelap dan berbahaya bagi seorang gadis muda berjalan melewati semak-semak sebelum mencapai jalan besar. Ini adalah potret ribuan anak di Afrika Selatan dan jutaan anak di seluruh benua Afrika untuk mengakses sekolah yang jauh dari rumah mereka. Ngiqala ngivuke ngihambe ngiyobasa ngo-past 4. Ngihambe ngiyogeza, qede ngiphume ngigqoke ngihambe, ngiphume ekhaya ngo-past 5. Ngifike la esikoleni ngabo-7. Ngifike ngikhathele eklasini, ngingakazi ukuconcentrate kahle ukuthi uthisha uthini. Mase-ke ngiyalala bengibuza ukuthi indaba ngithi ngikhathele. Di Provinsi KwaZulu-Natal, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengadakan transportasi bagi pelajar yang tinggal lebih dari 3 km dari sekolah. Kini para aktivis memberikan tekanan pada pemerintah untuk menyediakan transportasi bagi lebih dari 200.000 pelajar. Anak-anak tiba di sekolah dalam kondisi lelah, lapar, dan tidak dapat belajar dengan baik. Menurut sejumlah pengamat, persoalan ada pada kesenjangan masyarakat kurang mampu yang tidak bisa tinggal di perkotaan untuk berjuang meningkatkan hidup mereka. Sekolah harus mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak di pedesaan ini. Laporan Lembaga Kampanye Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut, sistem pendidikan di Afrika Selatan penuh ketidakadilan yang berakar kuat pada warisan apartheid dan tidak ditangani serius oleh pemerintah saat ini. Di Provinsi KwaZulu-Natal, lebih dari 30% penduduk menganggur dan bergantung pada dana bantuan kesejahteraan. Tidak ada uang untuk membayar biaya transportasi anak-anak.
Bahkan sebagian anak harus melalui rute berbahaya seperti sungai yang deras untuk tiba di sekolah. Bahkan pernah ada anak perempuan yang diperkosa saat berjalan ke sekolah. Ia tidak bisa menumpang bus karena penuh. Tidak semua orang tua bisa mengantar anak ke sekolah karena harus bekerja. Di sisi lain, para guru sering marah saat siswa tidak bisa datang tepat waktu. Organisasi Kesetaraan Hak Pendidikan Equal Education mengadvokasi pengadaan bus sekolah sejak tahun 2014. Keamanan, kelelahan, dan higienitas merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pelajar. When parenting in KZN in particular, it means that you need to be worried on an hourly or minute rate when you know that my child is traveling to school because of also the conditions in the province. So it's a call, this thing, for parents, SGP members to start bringing such conversations to parents meeting, SGP meeting, for them to keep talking about their conditions of learners because we can't be normalizing such situations. Menurut pemerintah Provinsi KwaZulu-Natal, sebanyak 1.148 sekolah berada dalam daftar tunggu bus sekolah. Namun Departemen Pendidikan KwaZulu-Natal menolak dikonfirmasi mengenai perkembangan pengadaan bus ini. Usai jeda, saudara, polisi menangkap perampok minimarket yang menggunakan senjata airsoft gun di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini.
Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kita tiba di penghujung Sapa Indonesia Siang. Saudara, polisi menangkap perampok minimarket yang menggunakan airsoft gun di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku masuk ke dalam minimarket lalu mengancam dengan senjata tajam, namun kedua karyawan langsung menyergap dan berusaha untuk menarik senjata pelaku. Usai berhasil, pelaku langsung ditahan. Menurut polisi, pelaku hendak bekerja di Jepang sebagai buruh perkebunan. Namun, ia terkendala biaya hingga nekat merampok minimarket. Dari aksi kejahatannya, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 airsoft gun beserta 2 butir peluru, tas biru, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Salah satu korban atas nama David mengetahui bahwa senjata tersebut bukan senjata api. Langsung saudara David dan saudara Anton melakukan perlawanan. Terjadilah pertikaian dan pergumulan antara saudara David bersama Anton dan pelaku atas nama inisial SIS. Di saat mereka bergumul, langsung dilihat oleh anggota langsung turun dari mobil dan ikut membantu mengamankan. Sementara itu, saudara, aksi pencurian ponsel terjadi di warung kelontong di Jalan Todopuli, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang sebagai pembeli. Sambil memesan sejumlah barang, salah satu pelaku mengalihkan perhatian pemilik warung, sementara pelaku lain berusaha mengambil ponsel. Polsek Panakukang yang menerima laporan korban langsung menyelidiki. Dalam waktu yang tidak lama, 1 pelaku bersama barang bukti ponsel curian ditangkap. Pelaku mengaku mencuri karena ingin memiliki ponsel untuk digunakan sehari-hari. Atas peristiwa tersebut bisa terungkap setelah penyelidikan dilakukan oleh tim Osnal, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk di lapangan, termasuk adanya rekaman video CCTV. Dari rekaman video CCTV tersebut, kemudian tim kami, tim Osnal melakukan identifikasi siapa identitas yang diduga pelaku pencurian tersebut. Kami tutup Sapa Indonesia Siang edisi hari ini, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.